Yang pertama adalah definisi sunnah sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Sunnah dalam konteks hukum Islam merujuk pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang mana fungsinya memberikan penjelasan dan detail pada ayat-ayat Al-Quran serta bagaimana cara melaksanakan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun sunnah menurut istilah yaitu aqwalun nabi wa af'aluhu wa taqriratuhu, yang dimana aqwalun nabi yaitu ucapan nabi, wa af'aluhu tindakan nabi, taqriratuhu persetujuan nabi. Jadi dari 3 komponen utama tersebut dalam sunnah yang menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW berperilaku dan menanggapi berbagai situasi. Kemudian, apa saja itu macam-macam sunnah? Macam-macam sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah ta'ririyah. Yang pertama, sunnah qauliyah atau ucapan Nabi, merupakan hadis-hadis yang mencakup pengajaran, nasihat, dan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sabda Rasul yang berkaitan tentang akhlak, ibadah, dan hukum. Apa itu contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. La dorara wa la dirara. Tidak boleh membuat kesusahan dan tidak boleh pula membalas dengan kesusahan. Kemudian yang kedua, sunnah fi'liyah atau tindakan Nabi. Sunnah ini mengacu pada perilaku Nabi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara beliau melaksanakan ibadah dan berinteraksi dengan masyarakat. Ada sebuah hadis, yaitu dari hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu semua sebagaimana kamu melihatku salat. Kemudian sunnah yang ketiga adalah ta'ririyah atau persetujuan Nabi. Sunnah ini merupakan pengakuan dan ketidakbenaran Nabi terhadap tindakan atau ucapan sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut dapat diterima dalam Islam. Jadi, dari ketiga elemen ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami dan menerapkan hukum Islam serta menjadi panduan dalam perilaku sehari-hari umat Islam. Kemudian, fungsi sunnah. Fungsi sunnah dalam Islam sangat penting dan beragam. Salah satunya yang pertama menjadi panduan hidup. Sunnah memberikan contoh konkret dari ajaran Al-Quran, membantu umat Islam memahami cara hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua, sebagai pelengkap ibadah. Sunnah memperkaya praktik ibadah seperti cara melaksanakan salat dan puasa dengan baik. Yang ketiga, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan arti yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci apa yang Al-Quran sebutkan secara garis besar atau garis umum. Yang ketiga, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Kemudian, yang keempat, menetapkan sesuatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan isbat, di mana sunnah menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Periwayatan sunnah. Periwayatan sunnah atau bagaimana sunnah Rasulullah SAW disampaikan dan dijaga. Hal ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, hadis. Sunnah direkam dalam bentuk hadis yang merupakan laporan tentang perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini dikumpulkan oleh para perawi dan ulama. Yang kedua, perawi hadis. Ada 2 kategori utama. Yang pertama adalah sahabat, yaitu orang yang langsung berinteraksi dengan Nabi. Yang kedua adalah tabi'in, generasi berikutnya yang belajar dari sahabat. Yang ketiga, kriteria kesahihan. Hasil dinilai berdasarkan kriteria tertentu, seperti yang pertama isnad, rangkaian perawi yang menyampaikan hadis harus dapat dipercaya dan memiliki integritas. Yang kedua adalah matan, isi hadis harus konsisten dengan ajaran Islam. Kemudian aspek yang keempat adalah
Kompilasi hadis. Para ulama mengumpulkan hadis ke dalam kitab-kitab seperti Sahih Bukhari yang termasuk koleksi hadis yang sangat dihormati. Yang kedua adalah Sahih Muslim yang juga dianggap sebagai salah satu sumber utama. Kemudian aspek yang kelima adalah ilmu hadis, ilmu yang mempelajari hadis dan perawinya, mencakup kajian tentang kesahihan dan klasifikasi hadis. Melalui proses ini, sunnah Nabi tetap terjaga dan dapat diamalkan oleh umat Islam hingga kini. Jadi bagaimana membedakan antara hadis dan sunnah? Yang dimana jika dia sunnah sudah tentu hadis, jika dia hadis belum tentu sunnah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebenaran khobar dari segi ibarat yang digunakan. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kebenaran suatu sunnah Rasul itu tergantung pada kebenaran berita yang disampaikan pembawa berita sunnah itu. Tingkat kebenaran berita dapat diketahui dari kuantitas pembawa berita, juga ibarat yang digunakan pembawa berita itu. Dalam hal ini, terdapat beberapa tingkat kebenaran. Yang pertama, tingkat yang terkuat. Apabila pembawa berita mengatakan, saya mendengar Rasul bersabda, atau Rasul mengabarkan kepada saya, atau saya berbicara dengan Rasul. Bentuk penyampaian seperti ini menunjukkan sesuatu tentang adanya ucapan Rasul dan tidak ada kemungkinan lain. Kemudian adalah sunnah berdaya hukum. Sunnah adalah segala apa yang dikatakan Nabi, diperbuat Nabi, atau diakui Nabi. Di antara sunnah itu ada yang tidak mesti diikuti oleh umat, bahkan dilarang umat melakukannya. Dalam hal ini, ulama mengelompokkan sunnah itu ke dalam dua kelompok. Yang pertama, sunnah bukan tasyri' atau sunnah yang tidak berdaya hukum, yaitu sunnah yang tidak harus dilakukan dan oleh karenanya tidak mengikat. Yang kedua adalah sunnah tasyri' atau sunnah berdaya hukum yang mengikat untuk diikuti. Kemudian materi yang selanjutnya adalah sunnah sebagai penjelas terhadap hukum Al-Quran. Sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Kedudukan Nabi Muhammad terhadap Al-Quran sudah jelas. Beliau ditugaskan untuk menafsirkan Al-Quran kepada para sahabat di samping menyampaikan informasi kewahyuan kepada mereka. Penafsiran Nabi memiliki standar nilai yang tinggi dalam memahami maksud-maksud Al-Quran. Ucapan Nabi sebagai wahyu secara tegas dikemukakan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah menempati urutan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam, dapat dilihat beberapa dalil nakli dan akli sebagai berikut. Yang pertama, dalil Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri dari kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan sunnah dan Rasul atau sunnah. Yang kedua, ijma'us sahabat. Sahabat telah sepakat menetapkan wajibul ittiba terhadap al-hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah wafat.